Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 27 Maret di hari ini. Saya percaya kita semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mengawali perenungan firman Allah hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga Tuhan masih beri kami waktu, kesempatan yang indah dan berharga untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata demikian: Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita hidup sebagai hamba Allah. Kalau kita berbicara mengenai hamba Allah, itu bukan hanya bicara kepada para pendeta ataupun kepada para pelayan Tuhan. Ketika kita percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka itu artinya kita memposisikan diri sebagai hambanya, sehingga kita adalah hamba Kristus. Sehingga semua orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus adalah hamba Kristus, adalah hamba Allah. Nah, yang dituntut dari saudara dan saya sebagai hamba Allah, bagaimana cara hidup kita, bagaimana pola hidup yang dituntut dari kita sebagai hamba-hamba Allah yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus. Itulah yang dimaksud dengan hidup sebagai hamba Allah. Setidaknya ada 3 cara hidup sebagai hamba Allah yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah. Dalam ayatnya yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik. Jadi yang pertama, pola hidup sebagai hamba Allah, cara hidup sebagai hamba Allah, yang pertama adalah memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayat 12 bagian terakhir. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Jadi memiliki cara hidup yang baik sama dengan memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, sama dengan artinya kita harus berkarakter hidup yang baik, kita harus berkelakuan yang baik. Karena ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu yang memuliakan Allah. Dan inilah cara hidup sebagai hamba Allah. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, berarti kita memposisikan diri sebagai hamba Kristus, sebagai hamba Allah, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus memiliki cara hidup yang baik. Jangan cara hidup yang tidak baik. Sehingga suatu waktu orang memfitnah kita, tetapi mereka tidak bisa melihatnya itu karena mereka melihat ada perbuatan-perbuatan baik yang kita buat. Sekalipun umat pada waktu itu sedang diaspora dalam perantauan dan sedang mengalami penganiayaan, dalam kondisi apapun, Petrus mengingatkan umat pada waktu itu supaya memiliki cara hidup yang baik ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah cara hidup sebagai hamba Allah. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke
13 dan 14, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Terus intinya dijelaskan dalam ayatnya yang ke-17, hormatilah semua orang. Terus kalimat terakhir di ayat 17, hormatilah raja. Hal yang kedua, cara hidup sebagai hamba Allah adalah menghormati semua orang. Termasuk kita menghormati para pemimpin, kita menghormati semua lembaga manusia, baik sebagai raja, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada para wali, maupun kepada semua orang. Kita diajar oleh firman Allah untuk menghormati semua orang, termasuk menghormati raja, menghormati pemimpin-pemimpin. Itu cara hidup sebagai hamba Allah. Jadi siapapun pemimpin kita, bagaimanapun pemimpin kita, masih lebih baik kalau tidak ada pemimpin. Karena itu betapapun mereka berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sebagai hamba Allah, kita harus belajar untuk terus menghormati mereka. Itu yang dimaksud ayat 17, hormatilah semua orang. Dari cara hidup kita sebagai hamba Allah yang kedua adalah menghormati semua orang. Siapapun dia dan apapun dia. Apakah dia pemimpin kita, apakah dia bawahan kita, apakah itu pemerintah, apakah itu lembaga-lembaga apapun juga yang ada, kita harus tetap belajar untuk menghormati semua orang. Sekalipun umat mengalami penganiayaan, mengalami suatu situasi yang sulit dalam hidup mereka, tapi Petrus mengingatkan mereka untuk hidup sebagai hamba Allah dengan cara menghormati semua orang. Kalau begitu sebagai umat, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar untuk menghormati siapapun dia, atasan kita, bawahan kita, apapun dia, bagaimanapun dia. Kita belajar untuk senantiasa menghormati mereka, karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau supaya kita buat dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Sebagai orang yang sudah beriman kepada Kristus, maka dengan sendirinya saudara dan saya memposisikan diri sebagai hamba Kristus, sebagai hamba Allah. Karena itu mari kita tanamkan dalam hati kita, kita batinkan dalam hati kita bahwa saya harus menghormati semua orang, saya harus menghormati pimpinan saya harus menghormati bawahan saya harus menghormati siapapun dan apapun dia, saya harus menghormati mereka, karena itu yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, cara hidup sebagai hamba Allah. Ayat 17 bagian B, kasihilah saudara-saudaramu. Kasihilah saudara-saudaramu. Hal yang ketiga, cara hidup ataupun pola hidup sebagai hamba Allah adalah mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita bicara kasih, ibarat nasi ini sudah basi. Tapi ini menjadi hukum yang terutama dan yang pertama yang harus kita hidupi dalam hidup kita, dalam wujud nyata, dalam wujud konkret. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, harus mengasihi sesama kita. Itu cara hidup sebagai hamba Allah. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, pada ayatnya yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih bukan hanya diretorikakan. Kasih bukan hanya sekedar hukum semata, slogan semata yang setiap hari Minggu kita dengar. Tapi mari kita sungguh-sungguh menyatakan itu, mengkonkretkan itu, mengaplikasikan itu dalam hidup kita sehari-hari, bahwa saya harus mengasihi saudara-saudara, saya harus mengasihi sesama. Itu cara hidup sebagai hamba Allah. Roh Kudus menolong kita
untuk bisa menjalani hidup sesuai dan seturut dengan firman Allah di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan hidup sebagai hamba Allah. 3 cara hidup sebagai hamba Allah. Kami harus memiliki cara hidup yang baik. Kami harus menghormati semua orang, dan kami harus mengasihi sesama. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat jasmani Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.